Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Proses Pengelolaan Karyawan dan Rekrutmen Menggunakan Odoo versi 18. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Asah Rifki Hakim, lalu ada Nursyifa Amelia, selanjutnya ada Vina Aula Nikma, dan yang terakhir yaitu ada Ovina Ruhma. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Di era transformasi digital, efisien dan transparansi dalam pengelolaan SDM menjadi kebutuhan mendesak bagi perusahaan. Odoo sebagai platform ERP terintegrasi menawarkan solusi modern untuk manajemen karyawan, rekrutmen, dan evaluasi performa. Dengan fitur seperti ini, otomatisasi formulir, penjadwalan wawancara, dan manajemen negosiasi gaji, Odoo mengurangi beban administrasi dan meminimalkan kesalahan. Integrasi antar modulnya memastikan pengelolaan SDM lebih efisien dan transparan. Implementasi Odoo versi 18 menjadi langkah strategis untuk menghadapi tantangan operasional di era digital. Selanjutnya yaitu ada permasalahan. Penggunaan Odoo dalam pengelolaan karyawan dan rekrutmen menghadapi tantangan seperti kurangnya pengetahuan teknis pengguna, kebutuhan pelatihan, kustomisasi yang memakan waktu dan biaya, masalah integrasi sistem, ketergantungan pada koneksi internet, risiko keamanan data, serta resistensi karyawan terhadap perubahan juga menghambat implementasi. Kesiapan internal, infrastruktur, dan keamanan data menjadi kunci keberhasilan penerapan sistem ini. Baik, saya Ovina Ruhma. Saya akan menjelaskan tujuan perusahaan melakukan pengolahan data karyawan dan rekrutmen menggunakan aplikasi Odoo. Yang pertama, mengotomatisasi proses administrasi untuk menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua, mempermudah akses dan pengelolaan data karyawan secara real time. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan pencatatan data. Yang keempat, membuat proses rekrutmen lebih terstruktur dan adil. Yang kelima, memberikan pengalaman rekrutmen yang lebih profesional. Yang keenam, mendukung kebutuhan perusahaan dari skala kecil hingga besar. Dan yang terakhir, menghubungkan pengelolaan SDM dengan modul lain seperti keuangan dan proyek. Selanjutnya bab 2 yang berisi pembahasan. Pembahasan yang pertama, software yang kami gunakan adalah Odoo versi 18. Odoo adalah perangkat lunak ERP modular yang mengintegrasikan berbagai aspek operasional perusahaan dalam satu platform. Odoo versi 18 menawarkan antarmuka yang lebih intuitif, efisiensi sistem, dan fitur baru untuk mengoptimalkan bisnis. Modul HRM memungkinkan pengelolaan data karyawan, jadwal kerja, cuti, hingga rekrutmen secara terpusat dan terintegrasi dengan aplikasi lain. Proses rekrutmen didukung fitur otomatis untuk pengelolaan lamaran, wawancara, dan negosiasi gaji. Dengan keamanan data yang ditingkatkan, kemampuan integrasi yang baik, dan fleksibilitas tinggi, Odoo versi 18 menjadi solusi strategis untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Saya akan menjelaskan tentang use case diagram dari sistem pengelolaan karyawan dan rekrutmen yang menggunakan Odoo versi 18. Seperti yang dapat kita lihat pada diagram ini, sistem ini berpusat pada aktor utama yaitu owner, yang memiliki akses ke berbagai fungsi terkait pengelolaan karyawan. Untuk lebih detailnya, saya akan menjelaskan. Yang pertama, owner memiliki kemampuan untuk melihat informasi karyawan. Fungsi ini memungkinkan owner untuk mengakses data-data penting karyawan seperti profil, posisi, dan riwayat kerja mereka di dalam perusahaan. Selanjutnya, owner juga dapat memperbarui informasi karyawan. Fungsi ini sangat berguna jika terdapat perubahan data, misalnya promosi jabatan, pindah departemen, atau update informasi pribadi karyawan. Dan fungsi berikutnya adalah menetapkan gaji. Owner dapat menentukan atau mengubah gaji yang akan diterima karyawan sesuai dengan kebijakan perusahaan atau hasil evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, owner juga dapat melihat detail konfirmasi gaji. Fungsi ini memberikan transparansi terhadap rincian gaji yang akan dibayarkan, sehingga memastikan tidak ada kesalahan dalam perhitungan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai use case diagram yang lain yang berfokus pada aktor utama yaitu karyawan. Dalam diagram ini, kita dapat melihat bahwa aktor utamanya adalah karyawan. Karyawan ini memiliki dua fungsi utama dalam sistem, yaitu melihat informasi dan mengklaim gaji. Berikut adalah penjelasan yang akan saya sampaikan. Pertama, karyawan dapat melihat informasi yang relevan terkait dengan pekerjaan mereka. Informasi ini bisa mencakup data pribadi, detail posisi, serta kehadiran dan riwayat gaji. Dengan fungsi ini, transparansi antara perusahaan dan karyawan dapat terjaga. Dan yang terakhir atau yang kedua, mengenai fungsi klaim gaji. Melalui fungsi ini, karyawan dapat mengajukan klaim atas gaji yang mungkin belum dibayarkan atau terdapat kesalahan. Hal ini mempermudah komunikasi antara karyawan dan bagian pengelolaan gaji. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang diagram activity dari sistem pengelolaan karyawan dan rekrutmen menggunakan Odoo versi 18. Diagram ini menggambarkan alur proses antara tiga pihak utama, yaitu owner, sistem, dan karyawan. Berikut saya akan menjelaskan secara detailnya. Proses ini dimulai ketika owner memeriksa informasi karyawan. Dari daftar karyawan yang ditampilkan oleh sistem, owner dapat memilih salah satu karyawan untuk melihat informasi lebih detail. Setelah memilih, owner memiliki opsi untuk memperbarui informasi karyawan, seperti status kerja, jabatan, atau data lainnya. Sistem kemudian menyampaikan informasi yang sudah diperbarui. Setelah informasi diperbarui, owner dapat menetapkan gaji untuk karyawan. Proses ini melibatkan transaksi dalam sistem untuk memastikan data gaji sudah tercatat dengan benar. Dan setelah proses transaksi selesai, owner akan menerima detail konfirmasi dari sistem terkait pengelolaan gaji yang telah dilakukan. Di sisi lain juga, karyawan dapat terlibat dalam alur ini. Mereka dapat melihat informasi yang telah diperbarui oleh owner, sehingga memastikan data mereka selalu terkini. Selain itu, jika diperlukan, karyawan dapat mengajukan klaim gaji melalui sistem. Berikutnya ada tampilan rancangan pada Odoo. Dengan Odoo, pengelolaan karyawan dan rekrutmen menjadi lebih efisien dan efektif. Berikut adalah penjelasan mengenai rancangan fitur-fitur yang dapat membantu dalam mencapai tujuan tersebut yang akan disampaikan oleh rekan saya, Azhar Rifki Hakim. Berikut merupakan tampilan Odoo versi 18. Pada tampilan awal ada menu Employees dan Recruitment. Ketika kita mengklik menu Employees, akan menampilkan semua karyawan. Kemudian mengklik satu karyawan untuk melihat detailnya. Terlihat karyawan Rifki Hakim memiliki email, work mobile, dan bekerja sebagai owner. Pada menu work informasi akan menentukan lokasi tempat kerja, kemudian employee type sebagai employee, kemudian pin code, dan aja badge ID. Ketika ingin melakukan rekrutmen, maka klik pada menu rekrutmen, kemudian membuat new. Misal kita akan merekrut IT support. Kemudian create dan menambahkan pelamar baru. Kemudian add
Kemudian kita menambahkan email. Tulis phone number. Kemudian siapa yang akan menginterviewnya. Setelah selesai kita save. Kemudian untuk langkah selanjutnya initial qualification. Kemudian first interview, Budi Siregar akan diinterview untuk pertama kalinya. Kemudian second interview, kemudian melakukan kontrak proposal, kemudian detail, ada salary package, misal 400. Terus perusahaan meng-approve $350. Kemudian kontrak, dan lalu create employer. Sekarang Budi Siregar sudah ada di employee. Selanjutnya bab 3 penutup. Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah penggunaan Odoo versi 18 menawarkan solusi modern dan efisien untuk pengelolaan karyawan dan rekrutmen. Dengan fitur otomatisasi, integrasi modul, dan kemudahan alur kerja, sistem ini mendukung produktivitas dan transparansi dalam manajemen SDM. Meski menghadapi tantangan teknis dan resistensi pengguna, Odoo tetap menjadi langkah strategis untuk mendukung transformasi digital perusahaan. Selanjutnya, saran-saran yang kami berikan adalah yang pertama, perusahaan perlu memberikan pelatihan yang memadai kepada pengguna untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan sistem Odoo dengan optimal. Yang kedua, implementasikan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif karyawan, termasuk enkripsi data dan pengelolaan akses pengguna. Yang terakhir, lakukan evaluasi berkala terhadap implementasi sistem dan sesuaikan kustomisasi sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.